Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Apa kabar? Bagaimana? Sudah siap belajar kali ini? Iya, hari ini kita melanjutkan materi tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Ayo kita mulai dan semangat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Ayo, sudah disiplin belum? Nah, anak-anak, pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Ya, siapa yang pernah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Contohnya misalkan kalian ada janji dengan teman kalian, entah kalian mau bermain, entah mau belajar bersama. Nah, kalian pernah terlambat seperti itu. Nah, kalian tulislah pengalaman kalian datang terlambat ya. Nah, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Misalkan kalian sekarang kan kelas 6. Nah, kalian belajar dari rumah. Nah, mungkin waktu dulu sewaktu kelas 5. Nah, waktu kelas 5 kalian pernah terlambat ya, seperti itu ya. Atau kemarin waktu diundang teman kita terlambat. Mengapa kamu terlambat? Nah, misalkan kalau ke sekolah terlambat, mengapa terlambat? Misalkan kalian bangun kesiangan, atau sepeda kalian bocor, dan macam-macam, banyak sekali ya kendalanya. Selanjutnya, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Pertama, pastinya diri sendiri, orang tua, guru kita, teman-teman sekolah kita. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Ya pasti ada, yaitu kita akan ketinggalan pelajaran yang diterangkan guru. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Iya pasti, teman kita sudah kehilangan haknya belajar. Terutama di saat guru menerangkan kita tiba-tiba datang. Nah, otomatis saat guru menerangkan tersebut akan terhenti dan belajar teman kita juga terhenti. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya jelas, karena di saat guru sedang menerangkan pelajaran, kita tiba-tiba datang dan menghentikan proses belajar mengajar tersebut, sehingga hak guru mengajar pun sudah kita ambil. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Iya, karena kewajiban kita sebagai pelajar adalah datang tepat waktu, sehingga kita sudah menjadi pelajar yang tidak disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Menggunakan waktu sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi pelajar yang disiplin terhadap waktu. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Nah anak-anak, berikut ada gambar. Amatilah gambar-gambar ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab ya? Nah, di situ ada gambar anak sedang buang sampah. Sampah sembarangan itu ya. Yang kedua, gambarnya anak sedang belajar dengan malas. Yang ketiga, sedang ada anak kerja kelompok. Nah, sekarang kita isi tabel berikut anak-anak. Di situ ada tabel pertanyaan ya di kolom pertama. Itu tentang gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apa kewajiban sebagai pelajar? Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya? Apa dampaknya? Apa dampak juga bagi lingkungan? Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nah, sekarang kita amati gambarnya, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita lihat gambar pertama, itu ada gambar anak sedang membuang sampah sembarangan. Nah, apa kewajiban kita sebagai pelajar ya? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Tentu belum ya.
Apa dampak bagi diri sendiri jika buang sampah sembarangan tadi? Nah, jika banjir, diri sendiri juga ikut merasakan dampaknya kan? Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, pertama, lingkungan menjadi kotor. Kedua, dapat menimbulkan banjir. Tambahan lagi ya, jika banyak sampah menumpuk, apa yang terjadi? Polusi udara, di sekitar udara akan berbau tidak sedap. Kemudian, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Yang pertama, membuat orang lain tidak nyaman, seperti tadi bau ya. Kemudian, jika banjir, banyak orang yang akan terdampak. Sekarang gambar kedua. Itu ada anak belajar dengan malas. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Belum. Apa dampak bagi diri sendiri? Nilai sekolah turun dan terlebih bisa tidak naik kelas. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Tidak ada ya, dampaknya tidak ada bagi lingkungan. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Orang lain enggan mengajak mengerjakan tugas kelompok. Kenapa? Karena anak tersebut malas. Siapa yang mau bekerja kelompok dengan siswa yang malas? Tentu teman-teman kalian malas juga mengajak kalian ya. Kemudian pada gambar yang ketiga, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Kemudian tidak mencoret-coret meja. Selanjutnya, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Sudah. Apa dampak bagi diri sendiri ya? Tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat karena kita bersama-sama, gotong royong. Jadi pekerjaan lebih cepat selesai. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Meja tetap bersih ketika bekerja kelompok, tidak mencoret-coret. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nah, akan dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Nah, anak-anak, tadi itu adalah dampak dari beberapa yang dilakukan oleh anak sekolah. Kemudian sekarang tulislah kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini ada tabel, kita coba isi anak-anak. Kewajiban sebagai pelajar, yang pertama kita harus rajin belajar. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban itu apa ya? Nilai sekolah akan rendah, kemudian bisa tidak naik kelas atau tidak lulus. Kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, apa dampaknya ya jika tidak melaksanakan? Tugas menjadi menumpuk. Ketiga, mentaati peraturan sekolah. Dampaknya apa jika tidak melaksanakan? Mendapat hukuman, mendapat teguran. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Nah, dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban apa? Kelas menjadi kurang nyaman, belajarnya menjadi terganggu karena banyak sampah berserakan. Kelima, menjaga kerukunan dengan teman. Dampaknya jika tidak melaksanakan apa? Membuat suasana tidak nyaman, bahkan dijauhi oleh teman. Nah, anak-anak, melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik sehingga cita-cita kita akan tercapai. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kota ajaib. Masih ingat kan? Dan kita waktu itu sudah menemukan kalimat tidak efektif. Kita simpan waktu itu pada tabel. Nah, sekarang kita bahas apa itu kalimat efektif ya. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Nah, ini ciri-ciri kalimat efektif anak-anak. Yang pertama, hemat. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Nah, ini ada contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Nah, ini penjelasannya. Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya, jadi lebih ringkas, lebih efektif ya. Menjadi tamu-tamu duduk di kursi, itu kalimat efektifnya. Jadi tidak perlu diberi para, karena arti tamu-tamu sendiri sudah artinya banyak. Kemudian efektif yang kedua, para tamu. Nah, paranya
tulis tamunya 1 kali saja, karena tamu 1 sudah diwakilkan oleh Farah, berarti artinya banyak tamu. Nah, Nana, sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Nah, di sini ada tabel kalimat efektif, terus kalian rubah menjadi kalimat efektifnya. Nah, ini alternatif jawaban anak-anak sudah Ibu temukan. Kalimat pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, itu merupakan kalimat tidak efektif yang kita temukan. Kita rubah menjadi kalimat efektif, penemu yang pertama kali. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, para dengan bapak-bapak atau 2 kali itu artinya sudah banyak. Kalimat efektifnya adalah di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, ini tidak efektif ya kalimatnya. Kita rubah menjadi lalu televisi terus berkembang. Nah, anak-anak, sekarang identifikasi lagi semua tulisanmu pada pertemuan ini. Carilah kalimat-kalimat yang masih belum efektif, ubahlah menjadi kalimat efektif. Kalian cari contoh kalimat yang tidak efektif, kemudian kalian rubah menjadi kalimat efektif anak-anak. Itu pada halaman 94. Nah, apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif anak-anak? Nah, kalian cari tahu tulisan kalian sudah masuk ke dalam ciri-ciri kalimat efektif apa tidak. Kemudian, bagian mana dari tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Nah, kalian perhatikan lagi tulisan-tulisan kalian perbaiki mana yang perlu diperbaiki menjadi kalimat efektif. Nah, anak-anak, tak terasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika ada penjelasan dari ibu yang kurang berkenan atau salah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.